Ya sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya kembali mantan pejuang Hibjula mengisahkan pertemuannya bersama Tuhan Yesus. Pada awal Oktober, Afsin mengunjungi Israel dengan pelayanan Cyrus Call yang mempromosikan persahabatan antara Persia dan Yahudi. Namun seperti jutaan orang lainnya, ia mendapati dirinya berada di tengah perang ketika Hamas melancarkan serangan berdarah pada 7 Oktober. Sebagian mantan pejuang Hibjullah, Afsin berdiri tidak asing dengan kekerasan. Dia duduk bersama CBN News untuk menceritakan akan kisahnya. Ia mengatakan bahwa saya sedang dalam perjalanan ke Amerika untuk mengubah agama Kristen menjadi Islam yang sesungguhnya, dan saya memiliki 30 paspor ilegal pada saat itu. Namun saya ditangkap dan dipenjarakan di Malaysia. Saya adalah seorang muslim yang berdedikasi, yang tidak hanya sholat, tapi saya juga membaca Al-Quran setiap 10 hari sekali, sampul demi sampul. Dan kemudian jadi saya sangat berdedikasi selama saya di penjara. Begitulah kata Javid. Sahabat Tuhan, lalu ia juga mengatakan suatu hari saat ia sedang berdoa, seorang laki-laki muncul di hadapannya dan berukuran normal, namun wujudnya bersinar seperti cahaya. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Cahaya ini membawa identitas di dalamnya. Dan kamu tahu bahwa dia adalah orang suci. Dan seketika itu juga Jahid tahu tidak melakukannya. Padahal ia sudah banyak berdoa. Dan padahal ia juga sudah banyak berpuasa. Dan juga ia sudah banyak membaca Al-Quran. Dan sukarela bekerja di ranjau darat atau ikut serta dalam menggantung orang-orang yang berusaha menyenangkan Allah. Ia tahu meskipun ia telah menaati semua aturan dan ketentuan Islam, ia juga tahu tidak adil, dan ia mengatakan bahwa saya tidak suci dan saya tahu satu-satunya hal yang adil yang bisa dilakukan adalah membunuh. Begitulah kenangan waktu saya masih muslim. Dan ia juga mengatakan bahwa tetapi saya tidak ingin mati. Jadi saya berlari ke sudut ruangan, memegang kepala saya di lengan sana kanan saya, dan hanya berteriak, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Dan menurut saya orang tersebut tidak akan memaafkan saya karena memang dia adil. Tetapi saya merasakan sentuhan di lengan kiri dan dia berkata kepada saya bahwa aku memaafkanmu. Dan disitulah saya merasakan beban itu terangkat begitu saja dari hidupku dan pundakku. Dan seketika itu juga saya tahu saya sudah diampuni. Tapi saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya dan saya sangat bingung. Tetapi saja saya berkata, oke, saya tidak mengerti. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Tetapi kamu baru saja memaafkanku. Kamu adalah Tuhan, tetapi kamu adalah Tuhan yang berbeda dari yang pernah saya pelajari selama ini. Begitulah kata Jahid. Lalu kemudian ia juga mengatakan ini bukan Allah. Jadi siapakah yang sebenarnya yang menampakkan diri di hadapan saya? Dan dia berkata lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sahabat Tuhan, disitulah Jahid mengatakan bahwa ia berpikir tidak sangat ampuh. Itu sangat berarti karena sebagai seorang muslim, ketika kita berdoa, tunjukkan pada saya ada jalan yang lurus. Jadi jalan adalah sebuah arah. Kebenaran adalah sebuah sesuatu yang
kita ukur. Hidup adalah sebuah sumber, tetapi dia mengaku sebagai ketiganya. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa jalannya adalah seseorang, kebenaran adalah seseorang, dan kehidupan adalah seseorang, dan semuanya orang yang sama. Javid pun mengatakan bahwa saya berkata, saya tidak mengerti siapa namamu. Lalu sosok tersebut mengatakan bahwa saya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan jalan kebenaran. Dan seolah-olah seorang mencabut seluruh tulang saya dari tubuh saya, dan saya terjatuh seperti terpotong daging ke tanah, dan saya mulai menangis. Ini seperti kita tahu bahwa menjadi buta warna, lalu tiba-tiba kita melihat warna dan kita menyadari bahwa dunia ini jauh lebih indah daripada apa yang pernah kita bayangkan. Dan jika kita bertanya kepada saya, apa yang membuat dunia begitu tidak berwarna? Itu adalah kebencian, kemarahan. Itu yang ada di hati setiap kami di agama lama kami. Orang-orang berkata, mengapa kamu membenci orang Yahudi? Saya belum pernah bertemu orang Yahudi. Saya pikir Hitler adalah orang yang baik dalam melakukan apa yang dia lakukan. Dia hanya tidak menyelesaikan pekerjaannya, dan saya tidak tahu mengapa saya membenci mereka. Tidak ada orang Yahudi yang pernah melakukan hal buruk terhadap saya. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk membenci, dan Dia juga tidak pernah merancang kita untuk ingin melihat seseorang mati. Dia juga tidak merancang kita untuk hal-hal ini. Ini adalah rancangan setan. Menurut kita, bagaimana membunuh orang-orang yang diberi tanah oleh Tuhan, apakah akan menyenangkan Allah? Yesus bukanlah Tuhan yang merayakan ketika orang-orang Yahudi dibunuh, jelasnya. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada yang boleh merayakan ketika salah satu putra ayah Abraham membunuh yang lain. Sahabat Tuhan, seketika Javid mengunjungi biro CBN di Yerusalem, dia bertemu dengan seorang wanita Israel bernama Sasha Ariev yang saudara perempuannya yang masih remaja diculik oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober. Dia dan istrinya menangis pilu saat menyaksikan kisahnya. Dia memperkenalkan dirinya padanya di luar kamera, berdoa bersamanya dan meminta maaf padanya. Sama sekali tidak ada pembenaran atau penjelasan yang dapat dijadikan semua ini baik-baik saja. Katanya sambil berlinang air mata, tidak seorang pun boleh merayakan ketika salah satu putra pastor Abraham membunuh yang lain. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya turut prihatin karena keluarga kita mengalami akan hal tersebut. Sahabat Tuhan, Sasa berterima kasih atas kata-kata tersebut. Ia mengatakan bahwa terima kasih banyak. Dan jawaban saya yakin banyak umat Islam di seluruh dunia mereka tidak ingin akan hal tersebut. Sahabat Tuhan, di luar kamera Javid dan istrinya mengundang Sasa mengunjungi mereka untuk makan malam. Balasnya, aku akan dengan senang hati datang dan membawa adikku bersamaku. Javid menyatakan dukungannya untuk Israel. Ia pun mengatakan bahwa kami berdiri bersama seluruh warga Yahudi, bersama rakyat Israel, dan kami berduka atas kesedihan mereka atas kehilangan anggota keluarga mereka, namun juga atas hak Israel untuk tetap hidup. Dan di akhir wawancaranya, Javid membacakan doa bagi mereka yang berada di kedua sisi perang tersebut. Nah, sahabat Tuhan, ini luar biasa ya. Semoga teman-teman kita yang kini mungkin dianiaya atau dihina, dicaci maki, bahkan dipenjarakan oleh orang-orang yang mungkin tidak mengenal akan Tuhan, kiranya mereka
ditobatkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe.